Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqallah faqad fadhal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsiran wa adallu an sawa'is sabil. Katakanlah, hai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah menyesatkan kamu terdahulu, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Sadaqallahul azim wa sadaqahul karim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, seraya memperbanyak syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Mudah-mudahan bagi orang yang pandai mensyukuri nikmat, maka nikmat itu akan ditambahnya kepada kita, dan bagi yang tidak pandai mensyukurnya, maka Allah akan mengazabnya. Salawat bering salam kita sampaikan buat junjungan alam, Sayyidil Mursalin, Imamul Muttaqin, Khataman Nabiyyin, Rahmatan lil Alamin, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya An-Nasyahul Ibad, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan dan mengingatkan kita bahwa di satu zaman nanti, di satu era nanti, atau mungkin di akhir zaman nanti, umatku akan celaka dikarenakan tiga hal. Salasun munjiyat wa salasun muhlikat. Ada tiga yang mencelakakan, tapi ada juga tiga yang menyelamatkan. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tiga yang mencelakakan itu, yang pertama adalah fasukhul syadid. Orangnya terlalu bakhil bin kikir alias kedekut. Padahal siang malam Allah telah berikan rezeki kepadanya, tapi orang itu bakhil dan kikir, maka orang ini akan menghadapi suatu bencana. Yang kedua, wa huwa muttabaun, orang yang mengikuti senantiasa hawa nafsunya tanpa terkendali. Nafsu yang senantiasa diiringi dengan hal-hal yang keserakahan, maka berujung pada bencana dan malapetaka. Dalam satu kitab hadis sahih Muslim diriwayatkan, bagian bab yang terakhir,
diceritakan satu kisah di mana Nabi Isa alaihi salam satu ketika hendak musafir, tapi muridnya ingin mengikuti ia musafir. Lalu Nabi Isa katakan, kau tidak akan sabar nanti dalam permusafirku, dan kau akan tidak sanggup mengikuti apa yang aku lakukan. Si murid tetap berseteguh ingin ikut. Lalu kalau begitu bolehlah, tapi kau harus bersabar, kau harus berhati-hati, dan kau harus mengikuti apa yang kukatakan. Mulanya murid ini sepakat. Begitu melangkah beberapa langkah, mulai murid ini berkata, Guru, ini perjalanan jauh enggak? Jauh. Kalau gitu apa bekal yang kita bawa? Kata guru, apalah menurutmu bekal yang kita bawa? Lalu sang murid usul, bagaimana kalau kita bawa roti untuk bekal makan kita di tengah jalan? Boleh? Kalau begitu, kata Nabi Isa alaihissalam, bawa 3 potong roti. Maka mereka bawalah 3 potong roti itu dalam musafirnya. Begitu beberapa kejauhan mulai terasa lapar, mereka duduk dan memakan roti itu. Satu Nabi Isa makan, satu muridnya, tinggal satu lagi. Karena ketiadaan air, Nabi Isa alaihissalam mengambil air ke bawah. Karena di situ dulu hanya ada di sungai. Airnya diambil, ditinggalkannya tempat itu, satu roti dan muridnya di situ menunggu. Begitu sepulang dari ngambil air, dilihat Nabi Isa, roti itu sudah tidak ada lagi. Nabi Isa tanya, wahai muridku, tadi roti kita tinggalkan sini satu, kemana? Murid yang tidak jujur dan penuh keserakaan, dia bilang, tidak tahu ya guru. Betul? Betul. Nabi Isa tidak mau bertengkar, perjalanan lanjut. Singkat cerita, begitu mau menyeberangi sungai deras, kata Nabi Isa, kita harus menyeberangi sungai ini. Bagaimana cara guru? Berkat mujizat Nabi Isa yang diberikan Allah, air itu beku sejenak, dan murid itu digendong oleh Nabi Isa menyeberang. Begitu sampai seberang, murid bertanya, kok bisa begini guru? Kata Isa al-Masih alaihissalam, murid, Allah berkehendak apa yang diinginkannya, bisa membukukan air dan mencairkan air untuk kita. Sekarang kau jujur, siapa yang makan roti kita tadi? Murid juga tidak menjawab, tidak ada guru. Lalu mereka musafir terus sampai ke dalam hutan. Karena sudah lapar yang sangat, Nabi Isa memanggil rusa, menyembelih rusa, dan membakar rusa itu dibakar lalu dimakan bersama-sama. Tulangnya dikumpulkan oleh Nabi Isa alaihissalam dan hidup kembali sedia kala. Si murid pun terus bertanya, luar biasa guru, dagingnya udah kita makan tapi dia hidup kembali. Kata Nabi Isa, Allah juga bisa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Jujurlah kau siapa yang makan roti kita. Kalau tak jujur kau akan dimatikan oleh Allah. Murid pun dengan keserakahan juga tidak mau menjawab. Singkatnya, mereka di padang pasir dijumpai 3 bongkah batu yang besar. 3 bongkah batu itu berkat mujizat Nabi Isa menjadi emas. Lalu murid bertanya, guru, ini emas untuk siapa? Untuk kau satu, untukku satu. Satu lagi untuk siapa ya guru? Untuk yang makan roti kita. Mulai syahwat si murid berbicara, guru, aku malu sebenarnya. Yang makan roti satu itu adalah aku. Karena dia berharap bongkahan emas lagi satu. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Jangankan 2, 3-3-nya untuk kau, tapi sampai sini persahabatan kita. Nabi Isa pergi. Tinggallah murid ini dengan 3 bongkahan emas yang tak terbawanya. Dia pun pusing macam mana membawanya. Tak berapa lama datang 3 penyamun. 3 penyamun membunuhnya. 3 penyamun dapat satu-satu orang 1 bongkahan, juga tidak puas karena keserakahan nafsu. Yang 2 berbisik, ini bisa bagi 2 kita 1 lagi. Caranya bagaimana? Suruh dia beli nasi. Nanti pulang beli nasi kita bunuh, mati dia,
kita pun dapat satu ini belah dua. Nafsu syahwat setan pun masuk kepada yang beli nasi. Yang beli nasi pun dalam pikirannya, tiga-tiga bakal dapatku. Caranya, ku beli nasi, ku isi racun nasi ini. Pulang dari beli nasi, dipukullah bikin yang dua mati. Yang dua pun makan nasi yang berisi racun. Akhirnya, ketiga-tiganya mati. Satu pun tidak memiliki emas itu. Bapak saudaraku, apa itibar yang dapat kita ambil dari sini? Inilah akibat orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Yang ketiga yang mencelakakan adalah wa'ijabul mar'i bi nafsih. Orang yang ujub, yang merasa bahwa dirinya lah yang paling berjasa, sehingga orang lain dianggapnya tidak dianggap apa-apa. Ujub akan membawa kesombongan dan pada akhirnya menjadi tidak menilai orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mencelakakan. Kata Rasulullah, di samping yang mencelakakan bagi umatku nanti di akhir zaman, ada yang menyelamatkannya. Salasun munjiyat. Ammal munjiyatu fa khasiyatullahi ta'ala fi syirri wal ala'iniyah. Yang menyelamatkannya adalah ketika orang itu takut kepada Allah saat sendiri maupun di tempat ramai. Bapak saudaraku, ini sangat perlu di zaman sekarang ini. Di zaman digital sekarang ini, orang bisa sendirian dengan gadget, dengan HP-nya, tapi dia tidak lupa seharusnya di situ juga Allah pasti melihatnya. Dia harus takut kepada Allah. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Orangnya hemat baik saat tidak mempunyai apa-apa maupun saat berkecukupan. Hemat bukan berarti kikir. Hemat adalah progres masa depan. Karena dia hemat, apa rezeki yang dia dapatkan, dia bisa membantu orang lain, menolong orang lain, menyelamatkan orang lain. Karena sesungguhnya orang yang ingin bahagia haruslah bisa membahagiakan orang lain. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitabnya Saidul Qatir menyebutkan, jangan Anda pernah bermimpi masuk surga sebelum Anda bisa menyorgakan orang lain. Jangan bermimpi Anda hidup bahagia dunia akhirat sebelum pernah Anda membahagiakan orang lain. Dan yang ketiga yang menyelamatkan adalah orang-orang yang senantiasa wal adlu fil ghadabi war ridha. Dia harus bisa berlaku adil baik saat dia ridho maupun saat dia benci. Pemimpin-pemimpin yang telah terpimpin oleh rakyatnya, dipilih oleh rakyatnya, dia harus bisa berlaku adil terhadap tim sesnya maupun terhadap orang-orang oposisinya, terhadap orang yang mendukungnya ataupun terhadap orang yang tidak mendukungnya. Karena dia begitu jadi pemimpin, bukanlah pemimpin suatu kelompok, tapi adalah pemimpin masyarakat warga di mana wewenang kekuasaannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan tawar sedingin kepada kita. Jika kita pada hal-hal yang merusak, mari kita tinggalkan. Pada hal-hal yang menyelamatkan, mari kita pertahankan dan tingkatkan. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dunia akhirat dan ditempatkan Allah pada tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
istata'tum wa asiru ila maghfiratum wa abqa ya ulil absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimussalah.